Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel yang nggak jelas ini. Hari ini saya berkesempatan mereview dan menunboxing sebuah produk yang katanya dari Daban, kata dagang ya, yakni Double O Riser plus GN43. Seperti inilah tampilan boxnya. Terlihat baru memang boxnya, tapi di sini tidak tertera brandnya sama sekali. Oke. Sini terlihat tampilan samping, samping lagi dan samping-sampingnya lagi. Beberapa pose diperlihatkan di sini. Oke, kita lanjut saja ke unboxingnya. Oke, pertama di sini kita dapat manual boxnya seperti ini. Ya, di sini sama sekali tidak tertera juga brandnya. Tapi kayaknya dulu Hongli pernah merilis kit ini dah, bukan Daban. Ya, jadi kita lihat saja nanti hasilnya. Oke, di sini panduannya terlihat cukup jelas karena di sini panduannya juga mencontek dari Bandai itu sendiri. Terlihat bagus memang kitnya ini kalau di manual booknya, tapi nggak tahu kalau di jadinya nanti seperti apa. Oke. Bye-bye dan manual booknya, kita berlanjut ke runnernya. Oke, di runner pertama kita dapat warna biru. Di sini runner untuk part armor. Tertera untuk tempat GN drive-nya dan beberapa armor di bagian punggung. Kemudian di part selanjutnya kita dapat dua buah apa namanya? Clear part, warna biru dan warna merah muda. Oh, biru hijau maksud saya. Kemudian di sini ada part untuk GN sword-nya. Berlanjut ke bagian warna putih, di sini ada beberapa part untuk armor dan di bagian betis, kaki dan lain-lain. Berlanjut, kini ada part armor bagian apa ini? Untuk pesawat kayaknya di bagian backpacknya. Entah apa nama pesawatnya. Kemudian dua buah polycaps. Dan ini terakhir kita dapat part armor berwarna merah, kuning, dan abu-abu untuk part bagian frame-nya. Kemudian ada clear part berwarna putih. Oh, ini yang selanjutnya berwarna orange partnya, dan di sini juga ada stand base dan beberapa part lainnya. Oke, kita dapat bonus stand base. Oke, berlanjut kita bagian stiker. Oke, di sini di bagian stikernya kalian bisa lihat di sini ada potongan yang tidak sesuai dengan gambar, jadi mungkin saya tidak akan menggunakannya sama sekali. Dan ini juga ada stiker hologram beningnya yang nggak bakal saya pakai juga. Oke, sekiranya itulah unboxingnya. Mari kita lanjut ke review kitnya sendiri. Oke, setelah jadi seperti inilah tampilan kitnya. Emang agak membanggongkan hasil jadinya. Oke, di sini kit ini saya aplikasikan beberapa repaint di bagian frame-nya yang abu-abu kemarin. Jadi saya repaint dengan warna gold, bukan gold, gunmetal maksud saya. Oke, dan beberapa warna merah, kemudian warna hijaunya, hijau biru maksud saya, yang saya pertegas lagi. Ya, pekerjaan agak-agak noob gitulah. Oke, di sini saya tidak merekatkan sama sekali stikernya karena seperti inilah hasil dari stikernya. Sudah miss potongan, kemudian pas dibuka juga hancur-hancuran gini, jadi saya nggak bakalan pakai semua stikernya. Oke, saya buang aja ini, manafakah. Oke, berlanjut kita review saja kitnya. Oke, pertama-tama di bagian sobat. Pertama-tama di bagian artikulasi kita bagian apa namanya ini? GN drive-nya di sini
Kalian bisa pasangkan ini ya, ini sebagai seal atau apakah, saya kurang paham juga. Kemudian di bagian kepala bisa seperti ini ya, standar HG lah kepalanya. Di sini nggak bermata ya di sini, dan jika tutup di jidatnya juga saya nggak warnain, jadi bening polos begitu, stikernya nggak kepake. Kemudian di bagian pinggang diputar sedemikian tapi mentok di bagian belakang skirt. Kemudian bagian samping ini agak loose. Kemudian bagian depan juga seperti ini. Kemudian bagian tangan diputarkan 360 derajat, cuma kepentok bagian GN drive tadi. Kemudian ditekukkan seperti ini, dan di pangkal lengan juga bisa gerak-gerakan. Tangannya kita berbagai macam, ada variasi tangan terbuka, tertutup, dan setengah terbuka. Oke, di sini ada pedang lah namanya. Di sini juga kita bisa fungsikan sebagai pistol, tapi entah kenapa di sini kayaknya ini plastiknya emang nggak support sama sekali. Dia mental pas kita masukkan di yang putih sama yang abu-abunya tuh kan, mental ya, kayak menolak dia. Oke, ya seperti itulah, rada-rada kampret emang. Kemudian ini beam sabernya bisa diletakkan di bagian belakang. Kemudian berlanjut, ini kita dapat GN Sword 3, seperti inilah tampilannya. Ini GN Swordnya keren sekali ya menurut saya. Ini clear partnya yang sangat saya sukai, warna hijaunya mengkilap. Dan di sini di bagian pinggang agak letoy, memang seperti inikah, saya kurang paham juga. Kemudian di bagian depan kita rentangkan ke belakang juga, ke samping, dan juga kita lakukan di bagian lutut. Oh, lutut maksud saya pangkal betis. Seperti inilah artikulasinya. Berlanjut kita lihat di apa namanya. Nah, ini dia efek-efek dari pedangnya sama beam sabernya. Berlanjut kita ke bagian pesawat, entah ini pesawat apa namanya. Ini backpacknya bisa dicantolkan di bagian belakang ya. Dan ini kayaknya dulu pernah saya rakit ya, Hongli, made by Hongli ya. Cuma ini masih sama penyakitnya seperti yang dulu pernah saya rakit. Ini sayap di bagian pinggir-pinggirnya ini mudah copot ya, jadi nggak menggigit sama sekali pegangannya. Cat, nah, like so, nah, sama sekali nggak menggigit. Kemudian di sini kita bisa pasangkan sebagai pengganti shield yang tadi yang ada di GN drive-nya. Kita copot aja ini dulu. Halo Caca. Oke, ini kita cantolkan saja di bagian sini. Ini emang rada susah ini. Mungkin sebaiknya enggak deh, enggak bakal saya cantolkan sama sekali, karena emang enggak mau nyantol ya, enggak seperti di bukunya. Oke, ini juga shield lah, saya anggap ini bisa dicantolkan juga di sini. Sebenarnya keren harusnya, cuma ya gitulah perkara. Ini kayaknya bukan Daban sih yang seperti dibilang sama dagangnya, ini seperti Hongli. Lihat dari moldingnya yang hancur parah sama berkotor-kotor sama sekali. Ini kualitas Hongli menurut saya ini. Cuma kemarin pas perakitan memang snap fitnya masih oke aja. Cuma di bagian kepala aja yang saya agak ribet masangnya, karena itu part-part yang kecil. Oke, ini pedangnya juga bisa di-combine ya, jadi dua buah pedang seperti ini, kayak tombak lah. Cuma ya emang ini rada kampret. Nah kan, mental ya, kayak nggak cocok satu sama lainnya. Jadi bisa kalian pasangkan di muda tangan setengah terbuka ini. Cuma kemarin saya lem itu di bagian penutup tangannya, jadi nggak akan berguna sama sekali ini. Kemudian berlanjut kita ini ada standby-nya, nggak akan saya rakit, jadi mungkin saya akan jual itu.
Oke, seperti inilah hasil jadinya. Walaupun saya sudah melakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin, jadi beginilah hasil jadinya, jelek. Saya nggak rekomendasikan kit ini karena ini dari moldingnya sudah nggak bagus, ada penyok-penyoknya. Kemudian dari ya no good lah. Oke, see you in the next review. Goodbye.